selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Yohanes Indra. Saya dari D4 Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menganalisis data pemantauan kualitas air Sungai Code, Yogyakarta. Baik, di sini dapat dilihat datanya, data pemantauannya. Di sini ada suhu, warna, residu terlarut, residu tersuspensi, pH, oksigen terlarut, BOD, COD, klorin bebas, nitrat, nitrit, sulfida, deterjen, fenol, fosfat, minyak dan lemak, cadmium, zinc, tembaga, timbal, fluorida, cyanida, dan besi. Baik, yang pertama ada suhu. Temperatur atau suhu air merupakan parameter fisik yang penting dalam badan air karena berpengaruh terhadap reaksi kimia dan laju reaksi, kehidupan akuatik, dan kesesuaian pengguna air untuk peruntukan tertentu. Menurut Melcalf dan Eddy, menyebutkan bahwa temperatur optimum untuk aktivitas bakteri pada proses dekomposisi adalah antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Dalam hal ini, hasil pengukuran temperatur Sungai Code termasuk optimum untuk aktivitas bakteri karena dari data pemantauannya berada pada kisaran 27,2 derajat Celcius. Hubungan antara aktivitas bakteri dan suhu, apabila terjadi peningkatan suhu, maka kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air dan selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Selanjutnya terjadi kenaikan suhu air tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat, yaitu pertama, jumlah oksigen terlarut dalam air menurun. Kedua, kecepatan reaksi kimia meningkat. Ketiga, kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu. Lalu yang keempat, jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya mungkin akan mati. Selanjutnya ada warna. Warna dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air. Dapat dilihat dari tabel pemantauan bahwa standar warna itu berkisar 50 mg per liter, sedangkan hasil yang didapat berkisar 5,5 mg per liter. Itu artinya parameter warna yang didapat ini masih di bawah standar dan dapat dibilang normal. Tentunya warna Sungai Code tidak menghambat penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air. Selanjutnya ada residu terlarut. Dari kata pemantauan, terdapat 291 mg per liter zat terlarut di dalam air dengan standarnya berkisar 1000 mg per liter. Yang artinya data zat terlarut yang dapat masih di bawah standarisasi. Total TDS yaitu ukuran zat terlarut, baik itu zat organik maupun anorganik, yang terdapat pada sebuah larutan. TDS menggambarkan jumlah zat terlarut dalam part per milion atau ppm, atau sama dengan miligram per liter. Umumnya berdasarkan definisi di atas, seharusnya zat yang terlarut dalam air harus dapat melewati saringan yang berdiameter 2 mikrometer. Aplikasi yang umum digunakan adalah untuk mengukur kualitas cairan pada pengairan, pemeliharaan akuarium, kolam renang, proses kimia, pembuatan air mineral, dan lain-lain. Baik, selanjutnya residu tersuspensi. Di data pemantauan, terdapat 27 mg per liter partikel padatan yang tersuspensi. Total suspended solid atau padatan tersuspensi total adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 mikrometer atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Tes es ini menyebabkan kekeruhan pada air akibat padatan tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. TSS sendiri terdiri dari partikel-partikel yang ukurannya maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. Yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, logam, oksida, sulfida, ganggang, bakteri, dan jamur. TSS umumnya dihilangkan dengan flokulasi dan penyaringan. TSS memberikan kontribusi untuk kekeruhan dengan membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan, sehingga nilai kekeruhan tidak dapat dikonveksi ke nilai TSS.
Selanjutnya ada pH. Derajat keasaman pH mempengaruhi tingkat toksisitas suatu senyawa kimia. Berdasarkan hasil pengujian data tersebut, nilai pH air pada air limbah yang masuk ke sungai berkisar antara 7,5 mg per liter. Berdasarkan peraturan gubernur nomor 20 tahun 2008, mempersyaratkan standar baku mutu untuk pH yaitu 6 sampai 8,5 mg per liter. Pada data tersebut, nilai derajat keasaman pH air sungai masih aman karena berada pada syarat baku mutu yang telah ditetapkan. Nilai pH menjadi faktor penting dalam perairan karena nilai pH menggambarkan suasana asam basa pada air. Nilai pH sangat mempengaruhi tingkat toksisitas suatu senyawa kimia, proses biokimiawi, perairan, dan proses metabolisme organisme di air. Derajat keasaman pH menunjukkan keberadaan ion hidrogen di dalam air. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bersifat asam. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 sampai 8,5 mg per liter. Merujuk pada pendapat tersebut, dengan hasil pengukuran pH sebesar 7,5, maka pH air Sungai Code dapat mendukung kelangsungan biota air dengan baik, sehingga keanekaragaman plankton dan bentos sedikit meningkat. Konsentrasi ion hidrogen adalah ukuran kualitas dari air maupun air limbah. Baik, selanjutnya ada oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut di dalam air nilainya adalah relatif, biasanya berkisar antara 6 sampai 14 mg per liter. Dapat kita lihat dari data pemantauan bahwa kadar oksigen terlarut Sungai Code berkisar 5,4 mg per liter. Beberapa faktor fisika yang mempengaruhi konsentrasi atau kelarutan oksigen terlarut dalam air antara lain suhu, salinitas, dan tekanan atmosfer. Selanjutnya ada BOD, Biological Oxygen Demand. Di data pemantauan terdapat 9,7 mg per liter oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme yang melebihi standarnya 2 mg per liter. Artinya Sungai Code ini mengandung polusi. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Adanya bahan organik yang cukup tinggi ditunjukkan nilai BOD dan COD yang menyebabkan mikroba menjadi aktif dan menguraikan bahan organik tersebut secara biologis menjadi senyawa asam-asam organik. Baik, selanjutnya ada COD, merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Dari data pemantauan, didapat 12 mg per liter COD dengan standar 10 mg per liter. Yang artinya polusi tersebut lebih besar dari standar pada data pemantauan. COD secara luas dipakai untuk mengukur bahan anorganik dan organik yang mampu dioksidasi dalam perairan alami, limbah domestik, dan industri. Air yang telah tercemar limbah organik sebelum reaksi berwarna kuning dan setelah reaksi oksidasi berubah menjadi warna hijau. Baik, selanjutnya ada klorin bebas. Klorin bebas yaitu klorin yang tersedia untuk menonaktifkan organisme penyebab penyakit dan dengan demikian merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan kelayakan air. Dapat dilihat dari data pemantauan bahwa Sungai Code ini memiliki klorin bebas yang berkisar 0,001 mg per liter dengan nilai standarnya 0,03 mg per liter. Baik, selanjutnya ada nitrat dan nitrit. Merupakan bentuk umum kombinasi nitrogen yang dapat di perairan alam. NO3 dapat menjadi nitrit oleh proses biokimia atau detrikasi, biasanya di bawah kondisi anaerob. Ion nitrit secara cepat dapat dioksidasi menjadi nitrat. Nitrat dan nitrit adalah nutrien yang penting bagi tanaman, tetapi keduanya beracun bagi ikan, tapi hampir tidak beracun seperti NH3 dan manusia pada konsentrasi yang cukup tinggi. Dapat kita lihat pada data pemantauan air Sungai Code yang memiliki nitratnya itu berkisar 1,7 mg per liter dengan standar nilai mutunya 10 mg per liter. Dan terdapat nitrit yang 0,6,3 mg per liter dengan standar nilai mutunya 0,06 mg per liter.
Dapat dilihat bahwa nitrit lebih tinggi nilainya. Tinggi kadar nitrit di wilayah Sungai Code dikarenakan aliran sungai membawa limbah-limbah baik limbah pertanian, domestik maupun industri. Sehingga air pada aliran sungai juga akan merembes pada sumur-sumur di sekitar aliran tersebut. Baik, selanjutnya ada sulfida atau gas H2O5, maaf, gas H2S, merupakan gas yang sangat beracun dan berbau busuk, sehingga kehadirannya dalam air akan mempengaruhi terhadap air. Di dalam jumlah besar dapat memperbesar keasaman air sehingga dapat menyebabkan korosivitas. Dapat dilihat dari data pemantauan bahwa terdapat gas H2S yang berkisar 0,03 mg per liter dengan standar 0,02 mg per liter, yang artinya sulfida di Sungai Code tersebut tergolong tinggi yang dapat melebihi standar nilai mutu. Baik, selanjutnya ada deterjen. Deterjen merupakan bahan pembersih pakaian yang mengandung surfaktan dan bahan pengisi yang banyak digunakan oleh manusia. Dapat dilihat dari data pemantauan bahwa kadar deterjen di Sungai Code ini berkisar 403,2 mikrogram per liter dengan standarnya 200 mikrogram per liter, yang artinya kadar deterjen di Sungai Code ini juga tergolong tinggi. Baik, selanjutnya ada fenol. Fenol merupakan salah satu polutan yang membahayakan kesehatan bila terdapat dalam air minum. Senyawa ini beserta turunannya bersifat racun dan sangat sulit didegradasi oleh organisme pengurai. Dapat dilihat dari data pemantauan bahwa kadar fenol ini berkisar 0,001 mg per liter dengan nilai standarnya 1 mg per liter, yang artinya Sungai Code masih belum memiliki kadar fenol yang tinggi. Baik, selanjutnya ada fosfat. Berdasarkan data pemantauan Sungai Code, untuk kadar fosfat menunjukkan kandungan fosfat itu berkisar 0,01 mg per liter. Pada data pemantauan tersebut masih di bawah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008, yaitu sebesar 0,2 mg per liter. Rendahnya kadar fosfat kemungkinan besar karena adanya pemurnian diri oleh badan air, baik yang diakibatkan oleh kondisi dasar sungai maupun bendung. Keberadaan fosfor di perairan alami biasanya relatif kecil, dengan kadar yang lebih sedikit dari kadar nitrogen, karena sumber fosfor lebih sedikit dibandingkan dengan sumber nitrogen di perairan. Sumber alami fosfor di perairan adalah pelapukan batuan mineral, selain itu juga berasal dari dekomposisi bahan organik. Baik, selanjutnya ada minyak dan lemak. Adalah senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Misalnya dietil ether, kloroform, benzena, dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak dapat larut pada bahan di atas karena minyak dan lemak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Dapat kita lihat di data pemantauan bahwa kadar minyak dan lemak di Sungai Code itu berkisar 2000 mikrogram per liter dengan standar nilai 1000 mikrogram per liter. Selanjutnya ada kadmium. Kadar maksimum kadmium yang diperbolehkan di perairan adalah 0,01 mg per liter. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang kualitas air. Dapat dilihat dari data pemantauan Sungai Code yang memiliki kadar kadmium berkisar 0,01 mg per liter. Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini berisiko tinggi terhadap pembuluh darah. Baik, selanjutnya ada kadar seng dalam air. Ini masih berada di bawah ambang batas tinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, yaitu 0,05 mg per liter. Dapat dilihat bahwa Sungai Code memiliki kadar seng yang berkisar 0,04 mg per liter. Logam berat ini paling bahaya, juga termasuk ada timbal, ada merkuri, ada kadmium, tembaga, dan seng. Keberadaan logam berat ini dalam air minum menandakan bahwa air minum tidak aman untuk dikonsumsi, termasuk juga di perairan.
Baik, selanjutnya ada tembaga. Tembaga adalah salah satu logam berbahaya jika terkandung dalam air yang kita konsumsi. Jika terdapat tembaga akan mengakibatkan keracunan. Gejala yang muncul jika tertekan dampak tembaga antara lain memual, mencret, dan sakit perut. Dapat kita lihat dari tabel pemantauan bahwa Sungai Code ini memiliki kadar tembaga yang berkisar 0,01 mg per liter dengan nilai standarnya 0,02 mg per liter. Baik, kita ke selanjutnya. Itu ada timbal. Salah satu bahaya timbal pada kesehatan adalah terjadinya gangguan sistem saraf. Dapat kita lihat dari data pemantauan bahwa Sungai Code ini juga memiliki kadar timbal yang berkisar 0,03 mg per liter dengan nilai standarnya 0,3 mg per liter. Kita lanjut ke Florida. Florida yang masuk ke dalam tubuh ternyata juga berbahaya bagi otak. Bahkan akumulasi Florida dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit Alzheimer. Selain meningkatkan risiko Alzheimer, Florida pun membuat IQ seseorang lebih rendah jika masuk ke dalam tubuh. Dapat kita lihat pada data pemantauan bahwa Sungai Code juga memiliki kadar Florida yang berkisar 0,4 mg per liter dengan nilai standar 0,5 mg per liter. Baik, kita selanjutnya ke sianida. Setelah menelan sianida dalam dosis yang sangat besar dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Seringkali disertai kejang dan kematian. Umumnya dalam jangka waktu 1 sampai 15 menit. Dapat kita lihat di data pemantauan bahwa Sungai Code juga memiliki kadar sianida yang berkisar 0,001 mg per liter dengan nilai standarnya 0,02 mg per liter. Selanjutnya ada besi. Gangguan fisik yang diakibatkan karena adanya larutan zat besi dalam air yang melebihi 10 mg per liter akan menjadikan air berwarna, berbau seperti telur busuk, dan menimbulkan rasa yang tidak enak. Dapat dilihat dari data pemantauan bahwa Sungai Code memiliki kadar besi yang berkisar 0,15 mg per liter dengan nilai standarnya 0,3 mg per liter. Baik, cukup sekian analisis data pemantauan dari saya tentang Sungai Code. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata yang kurang berkenan untuk para penonton. Saya akhiri, saya Yohanes Cindra undur diri. Selamat malam dan terima kasih.